Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Saat ini kalian sudah bisa mendukung channel Kang Azam melalui link traktir dan link karya karsa yang sudah saya sematkan di deskripsi. Jadi, mari kita dukung channel Kang Azam agar bisa lebih berkembang, lebih maju lagi, lebih besar lagi, dan semoga kedepannya channel ini bisa menjadi salah satu referensi untuk para pemula yang ingin belajar 3D modeling di Blender ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah lentera Cina ya, yang akan saya modifikasi sedikit. Kita akan membuat lenteranya di Blender 2.93.1. Mari kita mulai. Yang pertama saya aktifkan dulu screencast-nya. Pencet N untuk menampilkan menu yang ada di samping kanan ini. Nah, screencast ini hanya diperuntukkan untuk kalian yang ingin memberikan tutorial berbentuk video seperti saya ini ya. Jadi untuk kalian yang hanya ingin tutorialnya saja, tidak perlu mengaktifkannya ya. Yang pertama, pencet Shift A untuk menampilkan menu-menu ini. Yang kedua, lalu pilih Mesh dan pilih UV Sphere. Nah, kita buka menu UV Sphere-nya. Di bagian segmen, kita akan ubah nilainya menjadi 16, enter, lalu kita tutup kembali. Nah, untuk mengaktifkan fitur-fitur ini nih, yang kayak yang ini nih, warna biru, hijau, putih, merah ini, tinggal ke sini aja. Lalu pilih salah satu atau ketiganya boleh, silahkan. Nah, untuk shortcutnya sendiri, untuk scale itu pencet S ya, scale. Nah, jadi scale X, scale Z, scale Z itu maksudnya scale ke sumbu Z, atau rotasi pencet R dan G ya untuk move atau menggerakkan objek. Oke, mari kita lanjutkan. Yang ini kita scale nah ke sumbu Z ya agar lebih gepeng aja sih. Kita akan ke view top. Nah, untuk menampilkan view ini tinggal menekan simbol yang ada di sebelah kiri angka 1 atau yang ada di bagian bawah tombol escape ya, ESC. Nah, kita ke view top, ke edit mode atau pencet tab. Ini banyak titik-titik. Kenapa banyak titik-titik? Karena kita ada di dalam mode vertex select ya. Jadi di vertex select ini kita bisa mengedit bagian vertex ya. Nih, jadi bagian vertex ini bisa kita edit ataupun shortcutnya angka 1 ya. Dan angka 2 itu untuk edge select untuk mengedit bagian garis-garis ininya nih, dan face select atau shortcutnya angka 3 untuk mengedit bagian face-nya ya. Jadi harus ingat ya shortcutnya. Oke, saya ingin menseleksi bagian atas dan bawahnya. Kalau seperti ini, memang keseleksi ya, tapi hanya bagian atasnya saja. Sedangkan saya ingin bagian bawahnya juga ikut keseleksi, jadi saya akan aktifkan toggle X-ray-nya atau pencet Alt Z, lalu kita blok aja nih. Nah, ini kan ada aja ya bagian yang tidak ikut terseleksi, jadi solusinya adalah pencet C. Saya lupa lagi C itu apa ya namanya. Tapi yang jelas ini lebih memudahkan kita untuk menseleksi semua bagian yang ingin kita seleksi. Oke, pencet X lalu pilih faces untuk mendelete bagian face-nya ya. Terus selanjutnya pencet angka 2 untuk pindah ke edge select. Terus yang ini nih kita kembali ke object mode dulu. Yang ini kita duplikat dulu, Shift D, klik kanan, lalu ke edit mode lagi, pencet garis miring. Garis miring itu biar kita bisa lebih fokus aja sih ke objek ya. Oke, sekarang seleksi bagian edge atas ini. Shift D untuk menduplikat, klik kanan untuk melepaskan, lalu pencet P, pilih selection. Nah, setelah ini ke objek mode lagi, kita pilih bagian lingkaran ini ya. Ke edit mode lagi, pencet A untuk seleksi bagian lingkaran ini. Lalu pencet E untuk extrude ke atas ya atau ke sumbu Z. Nah, segini cukup. Lalu extrude lagi ke sumbu Z ya. Terus seleksi silinder ini ya. Lalu pencet E untuk extrude dan ALTS. Lalu kita masuk ke dalam. Nah, ini ALTS ini biar lebih lurus aja ya dibandingkan pakai E. Nah, kan jadi beda ya. Ini dan ini bisa lurus, ini malah ke dalam. Lanjut kita ke face select atau pencet angka 3, lalu double klik bagian ini, terus extrude, klik kanan, ALTS, dan kita scale lagi ke dalam. Lalu ALTZ untuk mengaktifkan toggle X-ray dan pilih dua face bagian ini, dan ini. Lalu pencet E dan ALTS.
Sekarang Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Nah, yang ini face-nya kita akan hapus. Nah, jadi seperti ini. Klik kanan Shade Smooth untuk menghaluskan objek. Jangan lupa Auto Smooth-nya juga aktifkan. Untuk mengaktifkan Auto Smooth bisa pergi ke sini ke objek data properties, lalu pilih normal dan centang Auto Smooth-nya. Atau kalian bisa memasukkan ke dalam quick favorite biar lebih cepat. Klik kanan yang ini nih. Ini kan sudah jadi remove ya karena saya sudah memasukkan ke dalam quick favorite. Jadi yang di sini sebelumnya add to quick favorite. Nah, kalau sudah memasukkan ke dalam quick favorite, untuk mengaktifkannya tinggal pencet key dan pilih apa yang sudah kita masukkan ke dalam quick favorite. Di sini saya juga sudah memasukkan lock camera to view untuk mengedit angle kamera ya. Tinggal pergi ke sini aja, pencet N, lalu pilih view. Nah, yang ini nih. Kamera to view-nya tinggal klik kanan dan add to quick favorite, oke? Caranya sama sih sebenarnya. Lalu ke edit mode atau pencet tab yang di sini Ctrl R untuk memberikan loop cut atau memberikan edge baru ya. Edge itu garis. Di sini juga nih. Terus di sini, oke, beres. Yang ini juga pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu double klik bagian ini, pencet E untuk extrude dan ALTS. Nah, kita extrude keluar. Di sini Ctrl R. Beres ya. Lalu selanjutnya kita kembali ke bagian lentera ini. Kita garis miring dulu. Pilih salah satu lenteranya ya. Kita ke edit mode, terus pencet angka 2 nih untuk ke edge select, lalu seleksi bagian ini. Seling satu ya. Oke, lalu Ctrl B. Ctrl B itu untuk menambahkan edge lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan nih, Ctrl B, kita akan tambahkan lagi edge-nya. Nah, tinggal scroll mouse saja ya. Lalu pencet Ctrl I untuk berpindah. Nah, ini kan edge ya, masih edge. Jadi kita pindahkan dulu ke face select, Ctrl I, lalu kita akan hapus bagian ini. Nah, lalu di sini extrude, klik kanan, lalu ALTS, dan kita scale aja. Oke, sudah jadi. Lalu di objek mode, pencet Ctrl 3. Nah, yang ini kan tajam ya. Kita akan tumpulkan aja. Ke edit mode lagi. Terus, nih bagian ini kita seleksi aja. Pencet C, kita seleksi. Oke, klik kanan, lalu X, pilih faces. Nah, jadi udah nggak runcing lagi ya. Udah sih, bagus yang ini. Terus, kita akan tambahkan nih bagian bawah. Yang ini aja kita copy. Tapi yang ini saya ingin tempelkan ke objeknya. Jadi ke objek, lalu pilih set origin dan pilih origin to geometry. Nah, jadi lebih enak untuk mengeditnya. Shift D untuk menduplikat, lalu pencet Z untuk bisa agar lebih fokus ke sumbu Z. Lalu di sini RY 180 derajat untuk merotasi ya. Nah, di sini ke edit mode atau pencet tab, lalu pencet angka 2 untuk pindah ke edge select, double klik bagian edge ini, lalu pencet F3 dan kita akan cari checker. Nah, jadi otomatis ya. Lalu extrude ke sumbu Z, di sini shift R. Nah, ini biar nggak terlalu monoton, jadi saya akan edit dulu nih. Aktifkan dulu professional editingnya, kita akan tarik ke sumbu X. Nah, biar seperti terlihat tertiup angin ya. Ini seharusnya ininya nggak ke bawah. Jadi kita akan ulangi lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal buat gantungannya. Yang simple aja ya. Shift A, mesh, dan pilih silinder. Ke edit mode, lalu pencet angka 3 untuk pindah ke face select, select bagian atas dan bawah, pencet X lalu pilih faces. Kita kecilkan, kita scale ke atas biar panjang. Ya, bagus ya. Sekarang kita akan buat dulu panggungnya. Shift A, mesh, pilih plane. Scale untuk memperbesar si objek. Lalu ke edit mode atau pencet tab, terus select bagian edge ini yang belakang ya. Kita extrude ke atas atau pencet E, dan select bagian edge ini, kita Ctrl B, lalu scroll mouse ke depan. Klik kanan Shade Smooth, dan jangan lupa aktifkan Auto Smooth-nya. Beres, sekarang tinggal aktifkan kameranya, Shift A, pilih kamera, lalu Ctrl Alt 6 0 untuk masuk ke mode kamera, dan aktifkan Lock Camera to View yang sudah kita masukkan ke dalam Quick Favorite. Lalu kita edit angle-nya ya. Nah, kalau sudah,
tinggal sesuaikan aja ya. Beres, tinggal dikasih warna. Tapi sebelum dikasih warna, kita akan kasih dulu cahayanya ya. Ke lighting, pilih sun. Nah, sudah seperti ini aja, tidak perlu diedit lagi. Karena untuk contoh saja sih. Shift T untuk mengarahkan bayangannya. Nah, yang ini kita kasih warna dulu, warna emas. E7, A7, 4E. Oke, beres. Metaliknya kita fullkan dan roughness-nya kita akan kurangi. Nice, bagus. Sekarang tinggal bagian ini dan ini kita akan samakan aja ya. Ctrl L, pilih link material. Oke, jadi sama ya. Terus bagian ini kita akan beri warna merah. Oke, yang ini juga. Nah, ini kan udah jadi warna merah nih. Apakah sudah selesai? Belum ya. Nah, yang ini saya akan buat transparan aja ya. Seperti pada tutorial membuat lentera ya, ada di video, tinggal cari aja. Saya lupa tutorial yang keberapa. Pergi ke menu shading, lalu yang ini kita geser aja. Nah, Principled BSDF. Di sini Shift A, Search, Mix Shader. Nice. Lalu transparan. Nih, yang ini transparan. Kita ke sini kan. Terus di sini itu color ramp. Dan yang ini image texture. Kita sambungkan dulu color ke fog dan yang ini juga color ke fog. Oke, beres. Caranya sama ya. Benar-benar sama dengan yang tutorial membuat lentera yang kemarin. Kita akan ubah ke cycle ya, dari if ke cycle. Nah, kan jadi transparan kan, terlihat bolong ya. Oke, yang ini kita akan tambahkan lagi color ramp. Nah, ini jadi warna ungu ya, padahal nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Oke, sudah selesai. Kita tinggal edit aja rendernya ya. Kalau kalian ingin menutup videonya silahkan, karena sudah selesai. Oke, lalu kita pencet F2 untuk mulai merender. Nah, sudah selesai membuat sebuah lentera Cina ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial kali ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!